Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Good morning. Ini weekend di hari Sabtu. Senang bertemu Bapak Ibu kembali di keluarga-keluargaku yang di YouTube. Yang sedang berjuang dalam membangun keluarga yang bahagia. Berjuang dalam keuangan, pekerjaan, berjuang dalam kesehatan. Andalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini saya membawa tema Tuhan Yesus penghibur yang abadi. Ya, Tuhan Yesus penghibur yang abadi. Dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, suratan Rasul Paulus bagi jemaat di Tesalonika, bagaimana mereka dalam penderitaan, dalam kesesakan. Rasul Paulus memberikan suara Allah, firman Allah, yang mana bahwa ada pengharapan baik dalam Tuhan, yaitu pengharapan hidup kekal, pengharapan hidup yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Ada penghiburan yang abadi, ada penguatan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan katakan Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya undang semua kita yang letih dalam pernikahan, letih dalam menanggung beban, letih dalam mental, yang dalam masalah hidup ini ya, khususnya masalah pernikahan, keluarga. Salah satu yang terberat itu adalah mental kita down. Mental kita di titik terendah. Mental kita mengalami satu kejatuhan yang sangat berat ketika pasangan kita berkhianat atau pergi kemanapun dia pergi. Atau masalah keuangan, sakit penyakit. Iblis itu mau mengambil mental kita. Atau bahasa Alkitabnya, iman kita jadi drop, iman kita jadi jatuh, iman kita jadi lemah. Iman kita jadi tidak lagi percaya kepada Tuhan yang menolong kita. Maka banyak orang jadi bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut itu artinya adalah tidak percaya Tuhan mengubah hidup saya. Mengeluh itu artinya tidak percaya Tuhan menolong saya. Tidak percaya Tuhan mengubah keadaan saya. Makanya salah satu dosa Israel yang terbesar adalah bersungut-sungut di padang gurun. Dan mereka akhirnya binasa dan tewas di padang gurun karena dosa persungutan. Saya ajak semua saudara, bagaimanapun beratnya masalah saudara, tantangan keuangan, pekerjaan, usaha, sakit penyakit, tantangan masalah pernikahan, masalah anak-anak, semua yang saudara sedang hadapi tidak melebihi dari kekuatanmu, itu kata Alkitab. Artinya engkau lebih kuat dari masalahmu. Coba katakan dengan sungguh-sungguh, saya lebih kuat dari masalah saya. 1, 2 ya, saya lebih kuat dari masalah saya. Sehingga engkau punya keyakinan apapun masalahmu di depan, apapun masalah yang sedang kau hadapi, bahwa engkau lebih kuat kata Tuhan dari masalah itu. Itulah 1 Korintus 10 ayat 13. Engkau lebih kuat. Tidak ada ayah yang bodoh memberikan beban diangkat anak 5 tahun melebihi kekuatannya. Tidak mungkin. Tuhan tahu mengukur kekuatanmu. Sehingga engkau orang-orang kuat ketika engkau punya masalah. Engkau orang kuat di hadapan Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana engkau kuat? Dalam suratan Rasul Paulus ini dikatakan adalah Tuhan menganugerahkan penghiburan abadi. Maka ketika engkau mengalami keletihan, kesusahan, beban berat yang sangat berat dalam pikiranmu, jangan fokuskan hidupmu kepada masalah itu. Ingat, the power of fokus. Sehelai lembar kertas ketika kita di SMP diajarkan bagaimana the power of focus. Bagaimana energi matahari di bawah kaca pembesar. Maka energi matahari lewat kaca pembesar, maka dia bisa memberikan energi yang membakar daripada sebuah kertas. Itu berkali-kali kami praktekkan di SMP. Bahkan di SD mungkin seperti itu. Bahwa ada energi ketika fokus.
Sehingga ketika saudara fokus ke masalah, maka masalahmu terbakar, masalahmu semakin membesar. Tapi kalau engkau fokus kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang makin besar. Kalau engkau fokus kepada iman, maka imanmu yang bertambah besar. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, ayo sama-sama hari ini, jangan fokus kepada masalahmu. Fokuslah kepada imanmu, karena imanmu lah yang mengalahkan masalahmu. Saudara yang saya kasihi, suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, ayat ini poin pertama, penghibur yang abadi. Penghibur yang abadi. Ketika saya membawa firman Tuhan 2 hari yang lalu di keluarga yang berduka, meninggal ayahnya, teman sejawat saya. Saudara, beliau seorang dokter. Saya menyampaikan firman ini. Saya hanya katakan bahwa orang yang datang ini menghibur hanya sebentar. Kelihatan ramai, ada kata-kata penguatan. Itu hanya sebentar dan mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Tapi yang menghibur engkau, saya katakan, yang menghibur keluarga ini hanya Tuhan yang tetap. Hanya Tuhan yang akan tetap ada di keluarga ini dan di hati mereka. Maka ayat ini sangat bagus bagi engkau yang mungkin berduka, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak yang kau cintai. Ingatlah, ada Tuhan Yesus yang menghibur engkau. Ada Roh Kudus di hatimu yang menghibur engkau. Dia tinggal diam di hatimu. Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia menghibur engkau. Engkau kecewa. Tapi kalau engkau berharap kepada Tuhan yang menghibur engkau tidak akan kecewa. Saya mengajak semua saudara yang ada bersama-sama di tempat ini, yang menyaksikan saya, yang menyaksikan firman Allah dibagi. Saya tahu engkau sedang berbeban berat. Engkau butuh penghiburan. Ingat ya, manusia ini trikotomi. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Rohmu perlu direpressing dengan dikuatkan dengan firman Allah, dengan doa, dengan ibadah. Jiwamu juga perlu ada me time. Engkau perlu punya waktu me time. Engkau bisa nonton sendirian, mungkin coffee time, atau di pantai, tidur rileks di kamar. Saudara perlu penguatan jiwamu. Jiwamu perlu juga disentuh, makanan yang enak, minuman yang enak. Tubuhmu juga perlu disentuh, perlu makan yang baik, perlu olahraga. Saudara, semua orang pernah mengalami yang namanya keletihan. Pernah yang namanya mengalami keputusasaan. Tapi hari ini firman Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus penghibur abadi. Coba sama-sama katakan, Tuhan Yesus penghibur yang abadi. Maka kalau engkau menyadari Tuhan Yesus penghibur yang abadi, maka engkau akan dikuatkan terus. Makanya dekat-dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau engkau terlalu dekat dengan manusia, manusia ini lebih banyak menyenangi orang susah, orang jatuh, orang lemah. Manusia cenderung seperti itu. Sedikit orang yang senang engkau bahagia, engkau sukses. Tapi ketika engkau ada kejatuhan, kelemahan, dosa atau kesalahan, manusia cenderung menggosipmu. Menceritakan itu kemana-mana. Lihat dia sudah jatuh. Lihat suaminya sudah selingkuh. Lihat istrinya sudah selingkuh. Lihat anak-anaknya kacau semua. Lihat ekonominya hancur. Lihat sekarang dia sudah sakit-sakitan. Bahkan manusia banyak menghakimi. Padahal dia tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, banyak manusia salah menilaimu. Kenapa salah menilaimu? Karena manusia tidak melihat hatimu. Karena manusia melihat apa yang di depan matanya. Sehingga dia selalu akan menjudge engkau by cover. Dia akan menilai engkau dengan penampilan luarmu. Dan bahkan dia akan lebih senang melihat kejatuhan, kegagalan. Ya sekelompok kecil orang mungkin suka melihat engkau sukses. Tapi sekelompok besar manusia senang melihat kegagalan, kejatuhan. Supaya itu jadi bahan gosip. Saudara, saya mau katakan, engkau kecewa ketika engkau mengharapkan penghiburan dari sahabatmu. Engkau akan kecewa mengharap penghiburan dari keluargamu juga. Yang namanya manusia. Tetapi kalau engkau berharap kepada Tuhan, maka itulah penghibur yang sejati. Penghibur yang abadi. Saudara, ada satu cerita di dalam Alkitab Nabi Elia, bagaimana dia stres dan mau mati bunuh diri. Dia minta mati, kalau bisa
ambillah nyawaku. Seorang nabi yang besar mengalahkan Baal, nabi-nabi Baal, nabi palsu 450 orang. Dia sudah membunuh 450 orang nabi-nabi palsu itu. Pelayanan besar, kemenangan besar. Tapi dia satu waktu dia mengalami ketakutan, kecemasan, keletihan. Dan di bawah sebuah pohon dia tertidur. Tuhan menghibur dia, menyentuh dia dengan angin sepoi-sepoi. Memberi dia makan, memberi dia minum. Tuhan menghiburkan jiwanya yang letih dalam hidup ini. Setiap orang pernah letih. Setiap orang pernah yang namanya berat mentalnya menjalani hidup. Bahkan tidak sedikit orang mengalami gangguan jiwa yang terjadi menjadi gila atau skizofrenia. Saudara, banyak rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa makin luas, makin lebar karena banyak orang gangguan jiwa. Di jalan kita jumpai ada orang ngomong-ngomong sendiri. Ada orang termenung berlama-lama memikirkan nasibnya dan keadaannya. Ada orang gelisah tidur, susah tidur. Karena jiwa terganggu, saudara. Saya berdoa, siapapun engkau yang mendengarkan tayangan ini. Seberat apa pernikahan? Seberat apa keluargamu? Katakanlah suamimu sudah selingkuh pergi. Ya sudahlah. Kalau sudah dia pergi memilih keputusannya, udah lepaskan. Lepaskan, serahkan sama Tuhan. Engkau tidak bisa memaksa dia kembali padamu. Engkau hanya bisa berdoa, berserah kepada Tuhan, dan terus berbuat baik. Dan kalau dia mau kembali, terimalah dengan satu catatan. Untuk dia tidak mengulangi dosa yang sama. Saudara yang saya kasihi, banyak orang letih dalam pernikahan. Banyak orang yang konseling ke saya, begitu letih Pak Pendeta. Iya, engkau letih karena engkau fokus ke masalah itu. Engkau tidak akan letih kalau kau fokus ke Tuhan Yesus. Sekarang the power of focus. Kemana fokusmu? Kalau engkau fokus kepada Tuhan, engkau akan kuat. Engkau fokus kepada anak-anakmu yang ditinggalkan dia. Engkau fokus kepada pekerjaan. Sudah, serahkan di sama Tuhan. Ya untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan engkau menangis, meratap, ya sudah, oke. Bahkan ada orang setahun, ya saya masih maklum. Tapi kalau bertahun-tahun, engkau menangisi orang yang tidak mencintaimu. Menangisi orang yang sudah pergi dengan orang lain. Ya sudah, anggap aja dia gangguan jiwa. Engkau waras. Engkau sehat. Sehatkan dirimu, kuatkan dirimu. Katakan sama Tuhan, aku kuat, aku bisa. Aku cerdas. Aku semangat. Aku dimampukan Tuhan melewati ini. Suamiku atau istriku yang udah lari, ku serahkan sama Tuhan. Aku mau fokus kepada hal yang produktif. Kesehatan. Kesehatanmu jaga. Engkau ibu-ibu, engkau perlu menjaga kesehatan mentalmu. Engkau perlu ke salon, engkau perlu olahraga. Engkau perlu me time. Kalau engkau sehat, engkau bisa menyehatkan anak-anakmu. Serahkan sama Tuhan. Memang banyak hal hidup ini yang gak kita pahami. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan tadi. Banyak hal yang kita gak pahami. Saya sebagai pendeta, udah 36 tahun pelayanan. Saya katakan banyak hal yang gak aku pahami. Walaupun aku udah baca Alkitab, berdoa, beribadah, khotbah udah begitu banyak. Saya harus jujur mengatakan banyak hal yang tidak kita pahami. Banyak perkara yang kita tidak mengerti. Kita hanya tahu ada Tuhan yang paham semua itu. Hanya Tuhan yang mengerti semuanya itu. Ada kalanya mungkin kita sampai mati, kita sampai ke sorga. Kita baru mengerti apa yang terjadi itu sebenarnya. Apa yang kita alami itu, apa tujuan Tuhan. Ya ibu, saya berkata, datanglah kepada Tuhan. Ayat ini berkata, di dalam Tuhan ada pengharapan yang baik. Ada pengharapan yang baik. Ada penghiburan abadi. Ada pengharapan yang baik. Dan dikatakan dia menguatkan hatimu pada ayat 17. Ya, saya akan bagi dulu di pengharapan yang baik saudara. Saya akan kasih Roma 5 ayat 5 ayat 3 sampai 5. Begini firman Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lihat ya, ayat ini berkata bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita sengsara tapi disuruh bermegah. Berarti ada tujuan Tuhan, itu maksudnya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kesengsaraan Bapak Ibu, kesengsaraan saya, Tuhan mau agar saya bertekun. Katakan, agar saya bertekun mencari Tuhan. 1, 2 ya.
Agar saya bertekun mencari Tuhan. Jadi antara sepanjang kesengsaraan yang saudara alami, masalah dan jawaban. Kan itu ada waktu ya. Ada masalah, ada jawaban. Semua indah pada waktunya. Kurun waktu masalah dan jawaban yang belum jelas. Kapan? Kapan jawaban ini? Seperti Yusuf 13 tahun kemudian. Abraham 25 tahun kemudian. Nuh juga bertahun-tahun kemudian. Ayub juga. Ada hal sekian waktu yang begitu panjang. Apa yang diinginkan Tuhan di kurun waktu yang belum dapat kejelasan. Kapan masalah ini selesai? Kapan persoalan ini selesai? Apa tujuan Tuhan di balik masalah ini? Di kurun waktu ini yang Tuhan inginkan apa? Bertekun. Bertekun itu artinya saudara terus menerus dekat kepada Tuhan. Bertekun itu artinya terus menerus mengerjakan bagianmu dengan baik. Mengerjakan bagianmu dengan benar. Kalau saudara seorang istri, lakukan fungsimu sebagai istri, sebagai ibu. Kalau engkau sebagai suami, sebagai ayah, lakukan fungsimu. Engkau beribadah, berdoa. Pekerjaanmu sehari-hari. Kalau engkau terpuruk dalam keuangan, terpuruk di dalam usaha, ekonomi. Bertekun. Bertekunlah engkau mencari Tuhan. Bertekunlah engkau dalam mengolah usahamu, evaluasi. Kenapa terpuruk ekonomimu? Kenapa terpuruk usahamu? Kenapa terpuruk pekerjaanmu? Pasti ada yang harus saudara pelajari. Evaluasi, bertekun. Sehingga engkau akan melihat di balik bertekun itu. Tuhan membentuk engkau menjadi pribadi yang serupa segambar dengan Tuhan. Dan engkau menjadi orang yang rendah hati. Ingat ya, kesengsaraan itu guru terbaik rendah hati. Saya dalam kesengsaraan saya, dalam pernikahan, dalam mendidik anak, dalam keuangan, dalam kesehatan, itu guru saya terbaik untuk rendah hati. Saya banyak rendah hati lewat penderitaan hidup saya. Ya, Bapak Ibu bertekun. Ya, katakan sama-sama, saya mau bertekun. Satu dua ya, saya mau bertekun. Ya, bertekun cari Tuhan, bertekun bekerja, bertekun belajar, bertekun. Ya, evaluasi cara hidupmu lewat penderitaan itu. Pasti lewat penderitaan itu engkau semakin dewasa, semakin utuh, semakin dipakai Tuhan. Ayat 4, dan ketekunan. Jadi kalau saudara sudah bertekun, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Saudara kalau bertekun dengan iman, bertekun baca firman, bertekun beribadah, tantangan masalah yang saudara alami ke depan, saudara semakin tahan uji. Enggak mudah mengeluh, enggak mudah putus asa, enggak mudah menyalahkan, enggak mudah lari dari masalah. Hadapi. Saya dengan usia saya 54 tahun saat ini. Saya semakin lebih banyak dibentuk Tuhan. Dan saya semakin tahan uji. Tidak sempurna, saya semakin tahan uji. Ada masalah, saya hadapi dengan tenang, dengan iman, dengan hikmat dari Allah. Masalah keuangan, masalah keluarga, anak-anak, saudara, saya sampai sekarang juga menghadapi masalah. Tapi masalah itu tidak lagi membuat saya terpuruk. Masalah itu membuat saya terbang tinggi. Saya bersyukur setiap masalah yang saya hadapi. Ya, dulu-dulunya pernah mengalami down, putus asa, drop, mau lari dari masalah. Tapi sekarang saya sudah dilatih Tuhan berulang-ulang dengan banyak persoalan. Sehingga saya semakin mengenal Tuhan, saya belajar menjadi orang yang tahan uji. Katakan, saya tahan uji. Ya, katakan pada pasanganmu, papa tahan uji, mama tahan uji, anak-anak tahan uji. Ingat masalah itu adalah ujian. Tidak selamanya masalahmu ada. Karena masalah itu hanya ujian, hanya sementara. Dan setelah itu saudara akan melihat kebaikan-kebaikan. Nah, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau saudara sudah tahan uji dalam proses persoalanmu, maka engkau akan lihat ada pengharapan. Makanya kalau ada masalah jangan mengeluh. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Tahan uji, tahan uji. Saya pernah lihat orang promosi ember ya. Promosi ember katanya tahan bocor, tahan banting, tahan pukul. Wow, dia uji-uji di depan kami, pak. Dan sering jalan-jalan kadang ya ember tahan uji, dipukul, dibanting. Nah saudara, begitulah hidup kita.
Tahan uji itu pasti kita ada pukulan, ada bantingan, ada api, ada persoalan, ada penderitaan, ada sengsara. Tapi engkau sudah tahan uji. Kalau engkau tahan uji, engkau punya pengharapan. Bahwa lewat ujian ini ada promosi Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Ada yang Tuhan sediakan yang belum engkau pahami. Pada saat engkau dalam fase di mana engkau bertekun. Engkau belum tahu apa akhirnya masalahmu. Apa akhir cerita hidupmu. Sering sekali kita tahu setelah terjadi kan. Makanya dikatakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Sekarang aku tahu, Allah turut bekerja. Nah ada kata sekarang aku tahu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kebaikan itu setelah sekian waktu terjadi masalah kita, baru kita lihat, oh tujuan Tuhan supaya saya bertobat. Oh tujuan Tuhan supaya iman saya tumbuh. Oh tujuan Tuhan supaya talentaku dipakai di rumah Tuhan. Supaya aku melayani Tuhan. Oh tujuan Tuhan supaya aku lebih dewasa, lebih matang. Oh tujuan Tuhan supaya aku buka restoran, buka salon, buka usaha. Makanya kemarin saya di PHK. 5 tahun lalu saya di PHK. Kemudian oh Tuhan rupanya punya tujuan agar aku punya usaha. Punya mobil rental, punya usaha-usaha lain. Sering sekali di kurun waktu itu kadang-kadang kita gak langsung tahu. Tapi seiring waktu engkau bertekun dalam Tuhan. Engkau bertekun bekerja. Engkau bertekun mengerjakan bagianmu. Engkau melihat, oh terima kasih Tuhan. Makanya aku di PHK supaya aku pengusaha. Atau aku supaya naik karir. Supaya aku masuk PNS atau sesuatu hal yang lebih baik. Yang kau rasa lebih baik. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada pengharapan ya. Nah saudara ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan dalam Allah tidak mengecewakan. Makanya kalau saya berharap kepada Allah. Saya selalu melihat saya tidak dikecewakan. Tapi kalau engkau berharap kepada manusia. Maka engkau akan kecewa. Berapa banyak di antaramu yang lagi susah uang. Engkau minjam kepada adik bapamu atau adik mama, bapak Uda atau mama Talu atau bapak Talu. Kepada bapak tuamu atau tulang, paman. Tapi engkau tidak mendapat seperti yang kau harapkan. Bahkan mereka tidak mengopenimu. Tidak menerimamu. Bahkan mereka tidak mau mengangkat telepon mereka. Atau mereka menjauh. Engkau kecewa. Atau menolak. Padahal mereka mampu. Dengar baik. Manusia mengecewakan. Ingat, kecenderungan manusia itu mengecewakan. Sedikit orang yang dipakai Tuhan jadi berkat bagimu. Maka jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan. Dikatakan jelas di sini, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan dalam Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulanmu yang berat, di tengah-tengah masalahmu yang berat, saya hanya mau katakan, berharaplah kepada Tuhan. Yang berikutnya, Allah menguatkan hati kita. Yang pertama tadi Allah menghibur. Dan yang kedua, Allah adalah menguatkan hati kita. Saya rindu, kuatkan hatimu ya. Dalam kitab 2 Tesalonika tadi dikatakan ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-17. 2 Tesalonika 2 ayat 17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tuhan menguatkan hatimu dalam pekerjaanmu, di dalam perkataan yang baik. Saudara, ini yang dialami oleh Yosua. Saya bacakan kitab Yosua 1 ayat 9. Bagaimana dia memimpin orang Israel hampir 2 juta. Dia masih muda belia, pengganti Musa. Dia sebenarnya, aku bisa yakin bahwa dia ada rasa kecut hati, tawar hati. Karena dia merasa aku masih muda belia. Sementara Musa memimpin Israel masih pun ditolak, didemon. Padahal Musa punya wibawa, udah lebih senior. Ketika estafet Musa kepada Yosua, itu tidak mudah Yosua. Tapi apa kata Tuhan kepada Yosua? Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Nah ini perintah Tuhan kepada kita ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, ini kuncinya. Menghilangkan tawar hati dan kecut. Menghilangkan cemas dan takut. Penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Ini yang membuat Yosua berhasil sampai ke tanah Kanaan. Bagaimana caranya? Ke tanah perjanjian. Ketika dia disertai Tuhan. Banyak tantangan. Ada tembok Yeriko. Ada sungai Yordan yang harus dilewati. Ada tentara musuh yang banyak, yang besar. Tapi dia disertai Tuhan. Saudara-saudaraku yang di YouTube, yang di Facebook. Engkau yang sudah berkata, aku gak kuat Tuhan. Aku gak kuat, gak apa-apa. Kau boleh cerita ke Tuhan ya. Saya pun pernah kok bilang begitu ke Tuhan. Saya pernah sebagai pribadi loh, pendeta hamba Tuhan. Saya pernah bilang, aku gak kuat Tuhan. Dia Bapa kita kan. Kita anaknya, jadi kita bisa ngomong enak sama Bapa di sorga. Aku gak kuat Tuhan. Gak apa-apa. Cerita nangis sama Tuhan, nangis. Tangiskan. Ingat kalau engkau menangis sama Tuhan, maka air matamu ditampung di kirbat Tuhan. Itu firman Tuhan dalam Mazmur. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, saya ajak saudara, jangan takut menabur dengan air mata. Dengan air mata itu artinya penderitaanmu sangat berat. Air mata itu bahasa penderitaan, bahasa kesedihan. Engkau menangis. Atau engkau terharu, bisa juga karena bahagia terharu bisa. Tapi dominan karena orang menderita. Ketika engkau menangis, engkau bisa cerita sama Tuhan sebagai anak. Engkau ngomong sama Bapa di sorga itu gak terlalu formal. Informal, diskusi. Engkau bisa bilang, Bapa aku tidak kuat lagi. Aku tidak mampu lagi. Aku tidak tahu apa yang kulakukan lagi. Aku sudah hampir putus asa, bahkan sudah putus asa Bapa. Tolong aku Tuhan. Nah ketika engkau seperti itu, maka ada Roh Kudus yang di hatimu itu menguatkan engkau. Dan di sini dikatakan adalah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingat, yang menguatkan hati ibu, yang menguatkan hati Bapa adalah dirimu sendiri dengan firman Allah, dengan Roh Kudus. Jangan harap orang menguatkanmu. Terbatas itu, sedikit. Mereka juga punya persoalan. Bahkan suamimu punya persoalan, istrimu punya persoalan. Anak-anakmu, mama, bapak, abang, kakak, adikmu. Jangan berharap kepada mereka. Engkau kecewa, berharap ke Tuhan. Dan siapakah motivator yang terbaik? Dirimu sendiri. Bukan tokoh-tokoh yang saudara kenal, motivator A, B, C, D. Tidak, pengkhotbah A, B, C, D. Tidak. Banyak orang bilang sama saya, terima kasih Pak Pendeta, saya termotivasi. Ya puji Tuhan, saudara terberkati dengan tayangan ini. Dengan tayangan di sosial media saya. Tapi ingatlah, yang paling mantap memotivasi adalah dirimu sendiri. Yang paling kuat memotivasi saya, diri saya sendiri bersama Tuhan Yesus yang di hatiku. Bersama firman Allah. Makanya ayat ini dikatakan berulang-ulang, kuatkan hatimu. Berulang-ulang loh kata Tuhan kepada Yosua. Pasal Yosua 1 ini berulang-ulang Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Nah sekarang sama-sama ucapkan, kukuatkan hatiku. Katakan sama-sama, aku bisa, aku kuat, aku sanggup, aku lebih hebat dari masalahku. Karena Tuhan Yesus ada di hatiku. Tuhan berjanji, pencobaan ku alami tidak melebihi kekuatanku. Tuhan menyertaimu ya. Saya mengasihi saudara. Saya tahu beberapa di antara saudara sedang mengalami titik terendah yang sangat berat dalam hidup. God bless you. Tuhan Yesus berkati saudara. Silakan share channel ini kepada banyak teman-temanmu, saudaramu, keluargamu yang lagi butuh penghiburan, yang butuh dikuatkan. Percayalah, Tuhan Yesus penghibur yang abadi. Tuhan Yesus yang memberikan kita penguatan. Ya, Tuhan memberkati kita. Shalom. Saudara silakan tulis di kolom-kolom yang ada di Facebook, di YouTube. Silakan tulis, kami akan doakan di mana tempat saudara. Dengan senang saya melihat ada Malang, ada di Malaysia, ada di Siantar, ada di berbagai tempat. Senang saya bisa merasakan tempat ini sampai di NTT, di Ambon, Manado, Palangkaraya, berbagai daerah sudah tempat ini. Tuhan memberkati saudara, baik yang di Papua, dimanapun engkau berada. God bless you. Mari kita akan masuk dalam doa. Saudara silakan ketik di kolom yang ada topik-topik doa saudara.